Saudara, kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Penasarankah Anda bagaimanakah proses pembuatan si tampan ini? Ya, ini bener loh, ini narsis tingkat tinggi nih, jangan ditiru ini. Ush, rambutnya, aduh, subhanallah. Ini kita masih penasaran nih, seperti janji kita tadi, kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk merakit dari si wayang-wayang ini. Ini adalah salah satu contohnya, ini ada karakter Dawala. Dawala ya? Dawala ya, kalau dalam Sunda ya. Kalau di dalam Sunda namanya Dawala, tapi kalau biasanya kita Jawa. menyebutnya Petruk. Nah, ini Petruk yang kalau hidungnya panjang ya, kayak Pinocchio dong. Ya. Kita bisa lihat nih. Saya bongkar ya Mbak Melsia, dalamnya ternyata begini nih, ini nih. Itu dia nih, Kayu albasia itu. Jadi ini adalah badannya. buat badannya ya. Jadi ini pinggangnya ditutupin sarung. Ya, Dipakein Dawal sarung. udah dipakein baju. Baju ini yang ngedesain Melsi sendiri nih. Iya. Sarung, kemudian juga dengan batik. Nah ini kita lihat bajunya. Tuh, karena dia kayu, jadi bajunya nggak dijahit ke badannya, tapi dipaku. Kalau kita agak serem juga ya. Bukan sundel bolong, bukan. Tapi karena dia kayu, jadi biar kuat juga ya. Tapi ini Kemudian di sininya bolong. dawalanya agak buncit ya, coba dilihat. Dawala sih. Karakternya kerjaannya. emang buncit. Oh memang buncit ya? Oh, sesuai ya. Oke. Aku pikir mirip kayak Felis. Nah, ini sudah jadi. Perutnya buncit, tangan kanan, tangan kiri, ada kerahnya, lehernya, dan sarungnya. Iya, ini caranya bagaimana ini? Ini ya untuk menyatukan kepalanya. Jadi ini masih agak seram ini, tidak ada kepalanya nih. Hanya badannya saja. Bagiannya ada kepala ya Mbak ya. Ya, ada badannya. Ini ada ininya ya? Tiangnya juga, Tiang ini sekaligus badan dan untuk megangnya gitu ya. megangnya ya. Jadi gimana caranya? Ternyata dalamnya gini doang nih saudara nih. Cuman satu batang bambu, Bambu gini ya? saja. Iya, iya. Sederhana sekali. Jadi Silahkan, Mbak. silahkan, bisa dijelaskan Oh, kebalik ya? sekali. Kita masukkan dulu Di sini Mbak tiangnya. Melsi juga terlibat ya dalam proses pembuatan Ya, para pengrajin wayang golek ya. betul. Ini bambunya hanya satu, Bambu biasa dimasukin aja. bambu biasa ya, dimasukin ke dalam tubuhnya dia. Karena itu tadi sudah dibolongin atau belum sih? Udah. ya? Itu tembus berarti ya sampai ke kepalanya ya. Ah, Oke. ini. Terus kepalanya deh. Udah langsung di plug in. Disatuin. Satuin. Rapihin dulu. Rapihin, dananin, di make upin lagi nggak tacap? Enggak. Udah jadi deh. Sudah. Sudah. Tinggal di Oke, tinggal di tancapin. Pajang. Pajang. Set. Udah rapi. Tara. Wow. Simple ya, simple. Ya, Orang udah simple. proses terakhir. Iya, orang ngerakit aja. Sebelumnya butuh waktu 2 minggu. Iya. 2 Dari minggu. kayu mentah ya, jenis albasia, dipahat, kemudian dicat, Dicet. mendesain baju juga, dan akhirnya jadi seperti ini. Ini menarik sekali ya buat cenderamata ya, pastinya banyak-banyak perusahaan. Melsi, bener. apa yang membedakan wayang golek dari Sumedang dengan daerah-daerah lain? Apakah ada sebuah kesamaan atau sama sebetulnya standarnya? Standarnya sama aja. Hmm. Paling batik-batiknya batik Sunda. Nah, wayang golek di Sunda itu kan ibarat wayang kulit kalau di Jawa gitu ya, Iya. yang bangkit berawal dari cerita rakyat untuk apa ya, berdakwah juga gitu Iya. atau bercerita rakyat. Iya. Apakah dari hasil karya pengrajin-pengrajin selain bikin custom ini juga mereka masih bikin untuk dalang yang sebetulnya? Ada Ada juga ya? salah satu dalang di Bandung yang Langganan? yang sering beli wayang ke saya juga. Oh, dalang siapa tuh namanya? Dalang Riswa, Dalang Riswa. ya, Wah. Dia khusus untuk wayang golek gitu. yang golek. Nah, apa yang membedakan proses pembuatan wayang golek sama dengan custom ini? Apakah ada beda mungkin? Apa bedanya? Paling ukiran-ukirannya kalau wayang tradisional itu harus seperti itu gitu ukirannya. Sudah pakemnya sudah jelas gitu Iya. kan. Jadi Ya, nggak boleh ini- melenceng gitu Ya ya? kan ini kan pesanan-pesanan orang ya, maksudnya dari foto dan juga dari foto dari tampak samping, tampak depan, tampak belakang malah kan. Iya. Lalu? Yang paling unik itu soal apa sih di Permintaan paling aneh? Permintaan paling aneh. Permintaan paling aneh, Paling sulit yang pernah kamu dapatkan? Oh, paling wajahnya pengen wajah dia nih, tapi mahkotanya mahkota wayang, ada yang seperti itu. oh, jadi kamu pengen jadi Sri Kandi misalnya? Iya, gitu tapi ya? mukanya muka saya gitu. Iya, Itu bisa. yang paling sulit ya. Ya, Jadi tingkat kesulitan juga berpengaruh ya, Iya. dengan harga juga berarti. iya. Asal jangan mintanya mukanya muka saya, tapi jangan sampai kayak muka saya kayak Tamara Blazinski gitu. Itu lebih sulit lagi. Nah, kamu sebagai anak muda
yang bahkan tidak ada hubungannya dengan wayang golek tiba-tiba datang nih masuk bikin ide baru yang sebetulnya agak melenceng Iya. tapi inovatif Yap. Ya. dan bisa membantu mereka. Sempat ada mendapat penolakan nggak sih dari, biasanya kan Dari Ya. apalagi kan ini orang tua biasanya pengrajin-pengrajin. Ya tentu pertamanya keluarga, aneh kok jualan wayang, asalnya kan pegawai bank gitu ya. Cuman saya coba, saya bisa kok jualan wayang tapi yang berbeda dengan yang biasanya. Dan ternyata alhamdulillah bisa. Nah, waktu kamu bikin pendekatan sama pengrajinnya itu untuk Pak, jangan cuma bikin yang ini dong, yang tradisional, bikin yuk gini misalnya. Ya. Mereka sempat menolak nggak sih? Ada yang kalau yang sudah sepuh-sepuh tuh kayaknya males gitu untuk bikin yang aneh-aneh, yang unik-unik. Saya coba ke anak-anak mudanya, coba dong bikin yang kayak gini. Nah, mereka mau. Jadi saya ngasih orderannya ke anak mudanya. Oh, oke. Tapi yang tua-tua sekarang masih nggak? Ada. Ada, mau juga akhirnya? Akhirnya mau juga. Oh. Ini dalam sebulan biasanya pesanannya bisa Nah. sampai berapa nih? Karena kan menyangkut budget pastinya. Kalau yang Omset, custom, omset. kalau yang custom ini paling 10 wayang ya. Sebulan? Sebulan. Kalau yang Lumayan loh. wayang-wayang tradisional lebih banyak lagi. Lebih banyak wayang tradisional. Soalnya Jadi- lebih murah gitu. Lebih murah ya. Kalau wayang tradisional tadi berapa harganya? Dari 85.000. 85.000 Ada. ya. Oh, berarti kecil ukurannya? Kecil. Berarti ini kalau misalkan kita custom, ini kan lumayan besar lah ya, Ya. dalam bentuk size-nya besar. Berarti bisa juga dalam bentuk kecil, jadi bisa buat pajangan gitu? Bisa. Oh, Yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil lebih murah ya? Lebih murah. Itu kisaran berapa kalau yang lebih kecil-kecil gitu, yang Lebih segini ya? kecil, 85 ribuan itu. 85.000 itu juga bisa di custom? Tapi wajahnya nggak bisa custom kalau yang itu. Yang Oh. hiasan aja, yang iya, umum. Boleh lah. Pokoknya gampang bikin beginian. Ini nih, Saya langkahnya kan- begini nih. Maunya murah lebih namanya bagus. juga ibu-ibu ya kan? Pasti nawar maunya lagi. yang murah lah. Kawan, seni itu nggak ada harganya tau. Oh iya Ya, pastinya. sih. Nah, Bijak sekali loh itu Felis ngomongin ini. soal bisnis. Ya. Ada peluang nggak sebetulnya? Menurut kamu peluang bisnis untuk wayang golek ini, untuk memajukan wayang goleknya Sumedang, Ini ada cukup nggak? menjanjikan atau tidak? Udah berapa lama nih jalannya dan sudah berapa banyak Sudah kemajuan? 3 tahun saya coba. Saya masukkan ke online, jadi nggak tradisional banget. Jadi anak-anak muda banyak yang beli gitu. Jadi apakah ini menjanjikan buat Melvi? Menjanjikan. Dan apakah sudah merubah kehidupan beberapa pengrajin di sana? Iya, omsetnya bisa sebulan tuh berapa? Ada mereka yang berubah. Ada, jadi yang tadinya pengrajinnya nggak punya TV gitu ya istilahnya, sekarang udah punya TV, Asik. udah, Alhamdulillah ya. Berarti kita dong udah bisa berarti. nonton ya sekarang. Ada yang lagi nonton nih. Terima kasih ya udah saya dibuatin ya. Ya, semoga ada nanti udah dapet TV tinggal beli mobilnya. Asik. Atau beli alatnya biar gampang nih buat. Tapi semuanya masih tradisional ya berarti. Masih tradisional semuanya. Pahatannya juga Iya, Berarti semuanya nggak ada handmade. mesin sama sekali ya. nggak ada mesinnya, Oke, ngecatnya juga masih tangan ya. masih tangan. Nah tadi belum dijawab omsetnya yang bisa Omsetnya kamu berapa dapetin nih? berapa nih per Omsetnya- bulan? Paling besar pernah berapa? 20 jutaan. 20 juta. Wow, lumayan ya. Bersih ya, bersih deh. Hmm. Ya, kita bantu jualan untuk jadi reseller. Boleh. Iya. Bisa diiniin kan. Dipasarinnya lebih luas. Lebih banyak mana untuk pelanggan? Apakah lebih banyak orang Indonesia atau dari luar negeri? Dari Indonesia. Dari Indonesia tetap. Dari Indonesia ya. Sudah sampai ke timur Indonesia juga? Sudah ke seluruh Indonesia. Sudah semua provinsi. Oke, cukup pamor juga ternyata ya wayang Dari golek Sumedang. Sumedang, Jawa Barat ini. Atau Anda juga bisa lihat hasil kreasi seni wayang golek tradisional dan juga modernnya dari Melsiana. Ada di, kamu juga aktif ya di media sosial Instagram ya? tadi ya. Tadi apa Selain Instagramnya? Instagram apa lagi ada? Instagram, Facebook? enggak Instagram aja. Oh, Hanya di Instagram. Instagramnya adalah ada apa tadi? Wayang, Wayang. underscore golek, underscore papet, underscore Melsiana. Wow. Yang benar. Ini selain di Instagram, apakah pernah juga aktif mengikuti pameran-pameran, misalkan handicraft atau seperti apa? Pernah nggak? Ya, saya pernah mengikuti pameran dari Bank Indonesia. Saya salah satu finalisnya juga dari Bank Indonesia gitu, wirausahawan muda. Wah. Tapi sudah ada penawaran untuk pameran di luar negeri kah? Belum nih, saya nunggu. Sudah ada yang mengajukan, sudah mengajukan Iya. atau gitu? Tapi paling pengen di mana nih pamerannya? Targetnya. Di mana aja yang pasti di luar negeri pengen coba gitu. Mau tahu target market pasarnya seperti apa ya, Iya. antusiasnya ya? Ya. Ada satu pengrajin yang nanti akan dibawa yang bisa secara langsung mungkin menunjukkan bagaimana proses Ada. memahat gitu ya. Ada. Ada. Dan apakah
bertambah nih jumlah pengrajinnya, melihat bagaimana akhirnya kemajuan wayang golek di Sumedang, khususnya daerah kamu ya, Iya, di daerah apa? Rancakalong. Rancakalong itu tadi. Ini warga Rancakalong. Apakah banyak anak-anak muda yang akhirnya Coba-coba belajar. coba-coba belajar itu banyak ya? Ada anak-anak kecil biasanya bantuin gitu, biar dia kenal cara-cara bikin wayangnya gimana. Oke. Apakah sudah ada sanggarnya nih, Melsi? Atau Belum mau ada. ada rencana untuk bikin sanggar Atau kebudayaan? pelatihan-pelatihan buat anak-anak sekolah gitu. Iya, pengen juga. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang luar, saya misalnya datang untuk ke sana melihat proses Iya, pembuatan, lihat belajar, workshopnya Boleh. seperti apa. bisa juga ya? Bisa. Oke. Jadi bisa ada pelatihannya juga ya ternyata Iya. ya. Ini yang seperti Anda lihat saudara bagaimana proses pembuatannya Ini lagi yang ukir dilakukan nih. oleh pengrajin, semuanya masih menggunakan tangan. Jadi Iya. handmade tanpa bantuan listrik atau mesin sama sekali. Iya. Ini lagi proses pembuatan tangan, badan, jadi semuanya menggunakan kayu albasia. Kayu albasia ini juga apakah menggunakan kayu-kayu limbah atau baru Baru, kayu yang baru. kayu yang baru juga ya? Oke. Jadi ini cukup kreatif, inovatif dari anak-anak Dan muda menjanjikan Indonesia ya, pastinya. untuk bisnis ya, lumayan. Peluang bisnis ini pastinya bisa menjadi inspirasi bagi Anda semuanya. Terima kasih Melsi, salam Ya, buat teman-teman terima dan kasih. pengrajin di Sukses selalu. Terima kasih. sekarang apa sih? Rancakalong. Rancakalong. Sumedang Jawa Barat. Ya, untuk warga Rancakalong Sumedang Terima Jawa kasih. Barat, terima kasih nih, inovatif sekali Terima kasih ya. pastinya. Mudah-mudahan bisa terus berkarya dan pastinya bisa eksis terus di Amin. Indonesia dan juga di Amin. mancanegara. Amin, amin, amin. Nah, kenapa? kepalanya banyak kan. Agak